Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur karena saudara-saudara bersama lagi di dalam firman Tuhan saat ini. Mari kita mulakan dengan berdoa. Bapa di surga, Tuhan Allah yang terkasih, puji syukur kepadamu karena sentiasa melindungi. Pada saat ini kami serahkan diri ini kepadamu dalam mendengar firman, dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah kehabisan tenaga. Dan ayat renungan di dalam Daniel 8 ayat 26 serta 27 mengatakan, "Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja, dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya." Saudara-saudara, walaupun Daniel merupakan salah seorang daripada manusia yang paling bijak, paling suci yang pernah hidup di dunia, namun kadang-kadang dia kehabisan tenaga. Setelah mengalami penglihatan Daniel 8 yang sangat mendalam, nampaknya Nabi itu kehabisan tenaga dan terkejut besar. Dia mencatat pada akhirnya penglihatan itu, dia lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Dia juga tercengang-cengang selepas melihat penglihatan itu dan dia tidak memahaminya. Daniel 8 ayat 26. Mari kita menghadapinya. Tidak semua bagian dalam kitab suci mudah difahami dan kadang-kadang membuat kita bingung. Kita semua berharap agar kabus itu diangkat dan semua menjadi lebih terang. Sudah tentu Daniel mau perkara itu berlaku. Tetapi penglihatan itu tampaknya meninggalkan dia dalam kegelapan dan yang lebih gelap daripada sebelumnya. Ini bermaksud saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saat Daniel menyelidiki firman Tuhan untuk memahami setiap firman Tuhan, dia sempat kehabisan tenaga. Dia sempat kehabisan segala tenaga yang dia ada, sehingga membuatkan dia jatuh sakit. Dan pikirannya juga tidak dapat berfungsi dengan baik. Apa yang dikatakan? Saat dia dalam kegelapan, malah dia ditutupi lagi dalam gelap. Ini bermaksud dia tidak dapat berpikir dengan baik. Saudara-saudara, semoga firman Tuhan ini akan memberikan kepada kita satu nasihat yang baik, agar kita mengetahui bahwa kita memerlukan istirahat untuk tubuh badan pikiran kita. Bukannya kita terus-menerus melakukan kerjaan pelayanan kita sehingga kita kehabisan tenaga. Tapi Tuhan sendiri saja mengatakan dalam firman-Nya, Dia menjadikan satu hari khusus untuk manusia menyucikan dan menguduskan. Jadi, pengalaman-pengalaman seperti ini sepatutnya menolong kita untuk menyadari bahwa melalui pertolongan dan berkat Roh Kudus yang berterusan, maka kita boleh memahami. Walaupun hanya satu pemikiran Alkitab, intelek manusia yang paling baik dan paling cerdas akan sering menjadi kecewa ketika mempelajari Alkitab karena mereka tidak sadar bahwa mereka sangat memerlukan pertolongan Tuhan dalam cobaan mereka untuk memahami apa itu kebenaran. Saudara-saudara, bahkan Daniel pun tidak dapat memahami kitab suci ini. Dan dia merupakan seorang rasul yang sangat dihormati oleh surga. Oleh itu, mari kita jangan bersikap bersahaja atau memandai-mandai apabila kita membuka firman Tuhan. Tapi datanglah dalam roh seorang pelajar yang rendah hati. Seperti Salomo dalam doanya yang rendah hati ketika mendedikasikan bait suci. Marilah kita beritahu kepada Tuhan yang kita tidak tahu bagaimana untuk belajar memahami firman Tuhan. Maka kita akan mampu diajar oleh Tuhan yang mengetahui semua jawaban kepada semua misteri. Jadi firman Tuhan pada saat ini, renungan pada saat ini, jangan kita coba-coba mau jadi hebat kalau kita tidak dapat memahami ayat dalam Alkitab. Tetapi apa yang dikatakan? Beritahu Tuhan bahwa kita tidak memahami ayat itu, dan kita minta penjelasan daripada Tuhan dan dengan rendah hati, bukan dengan kesombongan. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di luar sana, belajar firman Tuhan jangan dengan tinggi hati sombong, tapi belajar firman Tuhan harus dengan rendah hati, mau dekatkan diri kepada Tuhan.
Seperti apa yang dibuat oleh Daniel. Dia berusaha untuk belajar, tapi dia sempat jatuh sakit. Dan dia tahu bahwa itu semua adalah karena usaha yang dia lakukan dengan tenaga dia sendiri. Nah, mari kita pada saat ini jangan sampai kehabisan tenaga dalam pelayanan. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih benar-benar kepadamu karena Tuhan begitu baik, memahami kami dan memberikan akal pikiran yang baik. Ajar kami untuk memahami firman Tuhan dan melakukan pelayanan tanpa kehabisan tenaga dan tanpa jatuh sakit. Terima kasih Tuhan karena Engkau mendengar doa ini. Kami serahkan hidup ini kepadamu dalam nama Yesus. Amin.